Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Learning from Home, channel yang saya buat untuk men-share pengetahuan yang saya miliki ke teman-teman supaya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan membuat video part 2 mengenai fungsi menu home di Microsoft Word. Kemarin di part 1 kita telah sampai di paragraf, dan di part 2 ini saya akan membahas tentang submenu styles, editing, voice, sensitivity, dan editor. Baik, kita mulai di styles. Styles ini semacam preset yang diberikan oleh Microsoft Word untuk memberikan kita semacam ide atau berbagai bentuk model penulisan yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat sebuah dokumen. Caranya cukup mudah, tinggal blok paragraf yang ingin kita ubah, klik icon yang di bawah ini, dan pilih style yang kita inginkan. Misalnya style heading 1. Dia modelnya seperti ini. Kita coba pilih heading yang selanjutnya. Yang ini intense spot, subtle reference, intense reference, the title ini yang normal. Jadi teman-teman tinggal milih mana yang sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan dari dokumen teman masing-masing. Nah, jika teman-teman ingin membuat preset sendiri, bisa menggunakan create style. Misalnya kita pakai style 1, kita beri nama style 1, lalu modify. Nah, di sini kita tinggal mengatur pengaturan yang kita inginkan. Misalnya mau model tabel, mau model list, karakter, dan lain-lain. Nanti tinggal di save di style 1. Misalnya kita mau terapkan, tinggal blok dan pilih style 1. Oke, saya kira cukup itu saja. Dan selanjutnya kita pindah ke mode editing. Di mode editing ini ada 3 icon yang bisa kita lihat. Yang pertama find, replace, dan select. Di menu find ini, jika kita menekan tombol drop down, ada 3 submenu lagi, find, advanced find, dan go to. Find di sini secara umum berfungsi untuk mencari sebuah kata. Misalnya ada ratusan halaman atau puluhan halaman di sini, dan ada kata dengan spesifikasi tertentu ingin kita cari, misalnya kata presiden. Nah, ketika kita mengetik kata presiden di kolom navigation ini, maka semua kata presiden akan terhighlight seperti ini. Kita tinggal pilih, nanti langsung diarahkan ke halaman-halamannya. Kebetulan ini karena cuma 1 halaman, maka petunjuknya pindah di situ-situ saja. Misalnya ini ada di halaman 100, ketika kita klik line ini, maka dia akan pindah ke halaman 100 dan menunjukkan di mana kata presiden itu berada. Selanjutnya di advanced find. Advanced find ini untuk mencari kata dengan lebih spesifik. Misalnya kata presiden, ada beberapa kata presiden dengan tata cara penulisan yang berbeda. Misalnya huruf awalnya huruf besar,
atau kata presidennya dengan menggunakan huruf besar semua, kita bisa filter di sini. Misalnya edge case, artinya kita memang mencari kata presiden dengan spesifikasi huruf kecil semua. Jadi dia tidak akan menemukan kata presiden jika huruf P-nya besar atau menggunakan huruf besar untuk semua hurufnya. Nah, Microsoft memberikan beberapa pilihan di sini, nanti tinggal pilih saja sesuai kebutuhannya. Oke, selanjutnya untuk menu replace. Menu replace ini berguna untuk mengganti kata atau kalimat yang ada di teks. Misalnya kata presiden tadi, find word, kita tulis kata presiden, kita ganti menjadi gubernur. Nah, ketika kita menjalankan fungsi ini, semua kata presiden akan diganti menjadi kata gubernur. Ini sering-sering kita gunakan pada saat membuat surat di mana nama yang dituju dan tanggalnya kita tinggal gunakan find and replace, maka semuanya otomatis akan berubah. Contohnya kita kata presiden kita ganti jadi gubernur ya. Nah, yang awalnya kata di sini wakil presiden, setelah kita klik replace ini berubah menjadi wakil gubernur. Nah, untuk mengganti semua secara keseluruhan, kita tinggal klik replace all, artinya semua kata presiden yang ada di dokumen ini berubah menjadi gubernur. Kalau kita ngeklik tombol replace saja, nanti kata presiden itu akan terganti satu persatu. Coba kita klik replace all. Nah, Microsoft memberikan pemberitahuan bahwa all done, we made 8 replacement. Artinya di dalam teks ini ada 8 kata presiden yang diganti menjadi gubernur. Oke. Sekarang di select, fungsi untuk memblok atau memilih teks dengan mudah. Misalnya kita ingin memilih sebuah objek. Misalnya kita ingin memilih sebuah objek, tapi objeknya itu agak sulit dipilih pakai mouse langsung. Misalnya kayak gini. Kita masukkan ini dulu ya. Misalnya menu select ini kita klik select all, artinya kita blok semua item yang ada di dokumen ini. Yang kedua select object. Nah, select object ini berfungsi untuk memilih sebatas objek saja, dan caranya tinggal blok dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Jadi dia tidak akan memilih
ininya, teksnya, cuma objek doang yang dia pilih. Oke, selanjutnya yang di bawahnya ada select text with similar formatting. Ini berfungsi untuk memilih teks dengan teks yang memiliki kesamaan format. Misalnya kita pilih ini, lalu klik select text with similar, artinya dia memilih semua teks yang memiliki format yang sama. Bisa kita lihat teks dengan format ini akan terpilih semua, sementara teks dengan jenis font yang berbeda ini tidak akan terpilih atau terselect. Selanjutnya di submenu voice. Di submenu voice ini ada icon dictate. Dictate ini berguna untuk mengetik teks tanpa menggunakan keyboard. Artinya kita bisa mengetik teks hanya dengan menggunakan perintah suara. Tapi yang untuk saat ini saya lihat belum ada fitur untuk bahasa Indonesia, jadi kita bisa gunakan yang mode English saja atau bahasa yang disediakan oleh Microsoft Office ini. Cina, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Meksiko, dan Spanyol. Coba kita kasih contoh di English. Hello everyone, my name is Rido. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi kita bisa ngetik tanpa menggunakan keyboard. Ya, mudah-mudahan di update selanjutnya sudah tersedia fitur yang berbahasa Indonesia. Selanjutnya kita pindah di editor. Editor ini lebih berfungsi ke penyesuaian grammar bahasa Inggris. Jadi kalau kita mengetik pakai bahasa Indonesia saya pikir nggak terlalu berguna, tapi ini bisa berfungsi untuk mengecek teks-teks yang berbahasa Inggris. Misalnya kita ada kesalahan penulisan grammar, tata cara penulisan dalam bahasa Inggris, kita bisa gunakan icon ini. Oke, sekian dulu video pengenalan menu home part 2 kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari menu-menu lain yang ada di Microsoft Word. Sekian video kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di komen, dan jangan lupa subscribe dan share video ini agar bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.